warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviani Fitria Munasanti, NIM 16, akan menjelaskan tentang dinamika populasi ikan. Apa sih dinamika populasi ikan itu? Dinamika populasi ikan adalah yang menggambarkan perubahan jumlah individu, struktur, usia, distribusi spasial, dan komposisi genetik suatu kelompok ikan dalam ekosistem perairan seiring waktu. Dinamika populasi sendiri mencakup 4 proses dasar, yaitu kelahiran atau rekrutmen, pertumbuhan individu, kematian alami, serta migrasi masuk atau keluar dari area yang dipelajari. Dinamika populasi ikan sendiri memiliki 2 metode, yaitu metode analitik, yang dimana model strukturnya itu berdasarkan umur, pertumbuhan, dan mortalitas. Dari kelebihan ini yaitu presisinya lebih tinggi, deteksinya dapat oversharing atau underfishing, namun kekurangannya itu yaitu data intensif dan kompleks. Yang kedua ada metode holistik, yaitu menggunakan biomasa homogen tanpa struktur umur, usia, atau swab area. Datanya itu sederhana, menggunakan CPUE, catch, dan effort. Kelebihannya itu lebih praktis untuk data yang minim dan cocok untuk perairan tropis seperti Indonesia. Kekurangannya itu kurang detail prosesnya, dan aplikasinya dapat menggunakan estimasi MSY kasar seperti Excel. Dalam metode holistik sendiri ada 2, yaitu equilibrium. Metode ini dapat mengasumsikan stoknya lebih stabil, biomasanya konstan, dan model utamanya itu yaitu scaver atau linear. Parameter yang digunakan yaitu MSY, effort optimum, dan cocok untuk data panjang atau seri waktu. Contohnya seperti estimasi stok ikan gabus di Kalimantan Selatan. Metode holistik yang kedua yaitu non-equilibrium. Dengan asumsi dapat mengasumsikan populasi fluktuatif dan tidak ada keseimbangan sempurna yang lebih realistis untuk perairan tropis. Model utamanya itu dengan Walter Hilbrun tahun 1976 dengan 2 cara estimasi menggunakan parameter R, K, dan Q. Kelebihannya itu lebih dinamis dan tangkapannya variasi lingkungan menggunakan regresi nonlinear. Kekurangannya yaitu sensitif terhadap noise atau data-data yang pendek. Selanjutnya langsung saja ke tutorial untuk non-equilibrium. Di sini kita sudah ada data tahun, effort, trip ikan pelagis sebagai contoh, dan di sini ada C atau catch. Nah, catch di sini dari ikan ini ditambahin dengan NIM saya. Kemudian kita akan mencari ton per trip. Di sini effort per catch, jadi dapatkan hasilnya ini kemudian ditarik. Kemudian UT plus 1 berarti yang ini di plus 1 tahun, kemudian ditarik. Kemudian untuk mencari nilai Y yaitu untuk mencari nilai ini yaitu UT per UT plus 1 dikurang 1. Nah, nilai Y dan X ini nanti digunakan untuk analisa dari data analyze. Ini itu nilai T. Kemudian dan nilai X. Nah, setelah kita mendapatkan nilai Y dan X ke data, untuk data analyze menggunakan regresi. Lalu kita masukkan nilai Y
dan nilai X. Kemudian output range-nya kita masukin di bawah sini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai-nilai B0, B1, dan B2. Nilai B0 ini yaitu nilai dari intercept. Nilai B1 dari X variable, karena ini minus jadi kita tambahin minus biar jadi plus. Kemudian yang X variable kedua sebagai B2. Nah, untuk nilai R ini didapat dari nilai B0 dan Q ini adalah nilai dari B2. Kemudian untuk nilai K ini didapat dari R dibagi Q dibagi B1. Maka mendapat hasilnya ton per tahun. Nah, selanjutnya untuk nilai ini kita sesuaikan aja dengan rumus yang di atas, sama dengan OT ton per trip dibagi T plus 1. Mendapatkan nilai Y dari yang ini kita learn untuk nanti data analysis yang kedua. Nilai ini itu didapat dari T plus 1 untuk dibagi 2 sebagai nilai X1. Kemudian untuk nilai X2 nya ini dari effort dibagi dengan effort plus 1 tambah 1 dibagi 2. Ini sudah ditarik. Nah, kemudian setelah dapat nilai X dan Y, kita data analyze kembali di regresi dengan memasukkan data Y, data X, dua-duanya di blok. Kemudian outputnya yang kedua kita taruh di sini. Nah, untuk melihat nilai K-nya dan ini RQ itu sama dengan yang tadi. Nah, kesimpulan dari analisis model non-equilibrium yaitu karena dia tidak tergantung pada kondisi keseimbangan dari stok biomasa perikanan dan dapat mampu mengestimasi nilai parameter populasi, maka digunakan dua metode atau model analisis. Yang pertama itu menggunakan model Walter Hilborn. Dengan ini metode holistik yaitu dapat mengetahui dari nilai K yaitu daya dukung maksimum lingkungan alami, mendapatkan hasil 263,127 ton per tahun dan mendapatkan nilai R 0,4. Dan jika dibandingkan dengan signifikan atau tidak signifikan, jika nilai R2 nya lebih dari 0,05 yang menandakan signifikan, dan jika kurang dari 0,05 tidak signifikan.
Dan metode Walter Hilborn ini menandakan signifikan, yang artinya datanya dapat digunakan dan lebih akurat dibanding dengan model Snoot. Model Snoot ini R2-nya menghasilkan 0,02, yaitu kurang dari 0,05, yang berarti tidak signifikan. Dimana ketika data ini tidak signifikan dapat diragukan dan bisa saja ada error. Itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.